Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Reza Faturrahman Siregar, beserta kedua rekan saya yaitu Hana Octavio dan Muhammad Raihan Daniswara. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang radikalisme atau terorisme. Pengertian radikal. Radikal mengacu pada hal-hal mendasar, prinsip-prinsip fundamental, pokok soal, dan esensial atas bermacam gejala, atau juga biasa bermakna tidak biasanya atau unconventional. Pengertian terorisme. Terorisme adalah perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut secara meluas, dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, atau menimbulkan kerusakan. Pengertian intoleran. Intoleran merupakan sebuah tindakan, bukan pikiran apalagi sebuah aturan. Intoleransi adalah kebalikan dari sebuah prinsip yang terdapat dalam toleransi. Ada 3 komponen intoleransi. 1. Setidakmampuan menahan diri tidak suka kepada orang lain. 2. Sikap mencampuri dan atau menentang sikap atau keyakinan orang lain. Dan yang ketiga, sengaja mengganggu orang lain. Itulah pengertian mengenai radikalisme, terorisme, dan intoleran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hana Octavio. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Reza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi radikalisme, terorisme, dan intoleran. Faktor-faktor radikalisme diantaranya adalah faktor pemikiran. Maksudnya, radikalisme dapat berkembang karena adanya pemikiran bahwa segala sesuatu harus dikembalikan ke agama walaupun dengan cara yang kaku dan menggunakan kekerasan. Lalu yang kedua, ada faktor ekonomi. Biasanya masalah ekonomi juga berperan membuat paham radikalisme muncul di berbagai negara. Sudah menjadi kodrat manusia untuk bertahan hidup, dan ketika terdesak karena masalah ekonomi, maka manusia dapat melakukan apa saja, termasuk meneror manusia yang lainnya. Kemudian ada faktor politik. Pemikiran sebagian masyarakat berupa pemimpin negara hanya berpihak pada pihak tertentu mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang terlihat ingin menegakkan keadilan. Kelompok-kelompok tersebut bisa dari kelompok sosial, agama, politik, dan lain-lain. Alih-alih menegakkan keadilan, kelompok-kelompok ini justru memperparah keadaan. Kemudian ada faktor sosial. Eratnya hubungan dengan faktor ekonomi. Sebagian masyarakat kelas ekonomi lemah umumnya berpikir sempit sehingga mudah percaya kepada tokoh-tokoh yang radikal karena dianggap dapat membawa perubahan drastis pada hidup mereka. Selanjutnya, ada faktor psikologis. Peristiwa pahit dalam hidup seseorang juga dapat menjadi faktor penyebab radikalisme. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah percintaan, rasa benci, dan dendam, semua ini berpotensi membuat seseorang menjadi radikalis. Lalu selanjutnya ada faktor pendidikan. Pendidikan yang salah merupakan faktor penyebab munculnya radikalis di berbagai tempat, khususnya pendidikan agama. Tenaga pendidik yang memberikan ajaran dengan cara yang salah dapat menimbulkan radikalisme di dalam diri seseorang. Kemudian ada faktor agama. Pada kenyataannya, faktor agama ini ditemukan kondisi berbeda di mana agama sering terlibat atau dilibatkan dalam radikalisme. Biasanya disebabkan karena 2 faktor, yaitu faktor internal dari dalam umat Islam karena adanya penyimpangan norma agama dengan pemahaman agama yang totalistik, sempit, dan formalistik yang bersifat kaku dalam memahami konsep agama. Paham ini memandang agama hanya dari satu arah.
yaitu tekstual, tanpa melihat dari sumber lain. Faktor kedua berasal dari kondisi eksternal. Di luar umat Islam yang menjadi pendukung untuk melakukan penerapan syariat Islam dalam sendi-sendi kehidupan. Kemudian ada faktor terjadinya terorisme. Yang pertama adalah pemahaman keagamaan yang tidak lengkap. Ini maksudnya adalah ketidaksempurnaan manusia dapat mengakibatkan pemahaman terhadap keagamaan dan kepercayaan semata-mata syarat dengan kepentingan pribadi yang tidak objektif. Di mana ini mengakibatkan pemahaman keagamaan dan keyakinan kepercayaan terpotong dan tidak menyeluruh. Lalu kedua, ada kemiskinan yang berbungkus pemahaman keagamaan yang dangkal. Inilah awal mula terorisme. Terorisme tumbuh subur pada masyarakat di mana kemiskinan meluas. Kemiskinan di dalam kehidupan masyarakat juga akan menimbulkan berbagai penyimpangan seperti kriminalitas, kekerasan, dan pemaksaan. Terorisme ini sebenarnya adalah kriminal yang mengatasnamakan agama. Lalu ketiga, ada pergaulan yang salah, maksudnya adalah berteman atau berkenalan dengan kelompok yang menyimpang. Bukan hanya terorisme yang tumbuh subur, tetapi juga bisa paham keyakinan yang menyimpang. Kemudian yang keempat adalah pengangguran. Beberapa kasus terorisme, tersangka terorisme yang tertangkap, ada sebagian besar memiliki profesi atau pekerjaan yang tidak jelas. Biasanya para pengangguran ini tertarik untuk melakukannya karena diiming-imingi uang dan mati syahid. Lalu ada faktor terjadinya intoleran. Yang pertama adalah soal kesiapan mental yang belum matang. Ini biasanya anak-anak muda yang mudah terpengaruh oleh hal-hal yang disampaikan oleh orang yang lebih tua, yang dianggap lebih pintar, lebih berpengalaman, lebih berkuasa dalam hal keagamaan. Lalu yang kedua, terdapat ketimpangan politik. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa kaum muda kurang mendapatkan akses memadai padahal mereka menjadi tulang punggung politik seperti di Indonesia. Nah, kondisi ini yang membuat kaum muda merasa kecewa pada negaranya sendiri. Kemudian ada yang ketiga adalah persoalan ketimpangan ekonomi. Ini biasanya disebabkan karena hidup susah yang diderita, pekerjaan sulit yang didapat, dan pengangguran yang berkepanjangan. Selanjutnya, yang keempat adalah masalah pemahaman teks keagamaan. Biasanya ini para pemberi mandat teror memberikan sugesti pada orang-orang bahwa agama kita ini mengajarkan untuk jihad dengan fisik, yakni mati sebagai martir atau mati di ujung pedang. Semuanya itu dianggap sebagai jihad yang sesungguhnya. Maka tak segan anak-anak muda yang masih kurang paham dengan agama ini biasanya melaksanakan. Dan mungkin itulah beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya radikalisme, terorisme, dan intoleran yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, rekan saya Rehan yang akan menambahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada saudara Hana dan Reza. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang upaya penanggulangan oleh BNPT. BNPT sendiri adalah sebuah lembaga pemerintahan non-kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam hal ini diperlukan amandemen Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak-tindak terorisme yang mengatur mekanisme deradikalisasi secara komprehensif untuk penanggulangan terorisme. Lalu, untuk mengatasi masalah terorisme, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT
melakukan deradikalisasi dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, Tentara Nasional Indonesia atau TNI, perguruan tinggi hingga masyarakat sipil seperti organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Dan strategi pertama untuk menyempurnakan strategi yang difokuskan pada penegakan hukum dan diimbangi dengan upaya pencegahan dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang komprehensif sehingga gerakan terorisme dapat ditekan dengan keras serta akar permasalahan dapat diselesaikan melalui kombinasi soft and hard approach. Yang kedua, yaitu memanfaatkan seluruh potensi sumber daya negara melalui pelibatan unsur terkait dalam suprastruktur, infrastruktur, dan substruktur dengan menerbitkan aturan-aturan yang relevan, baik bersifat umum ataupun internal instansi dan dilanjutkan dengan upaya nyata semua unsur tersebut. Yang ketiga, yaitu dengan mensinergikan semua lini sektoral dalam penanggulangan terorisme yang telah dilakukan oleh berbagai komponen. Dan terakhir, yaitu strategi keempat dengan meningkatkan kerjasama luar negeri di bidang penanggulangan terorisme secara maksimal, yaitu guna menekan jaringan terorisme yang memiliki afiliasi dengan luar negeri serta menyelesaikan akar permasalahan yang melibatkan isu di luar teritorial Indonesia. Sekian kelompok 3, yaitu saudara saya Hana dan Reza, tentang penanggulangan terorisme dan radikalisme. Jika ada salah kata atau kekurangan dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.